Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita memulai daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih baiknya kita berdoa. Untuk memimpin doa kami minta untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah SWT berikan kemudahan kita dalam pembelajaran, sehingga kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai kita persiapkan mental kita, salah satunya dengan kita tadarus Al-Quran. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada materi minggu yang lalu kita telah membahas tentang persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islam, ukhuwah Islamiyah. Masih ingat ya anak-anak sekalian ya? Ukhuwah Islamiyah itu merupakan persaudaraan sesama muslim. Artinya apa? Artinya persaudaraan yang didasari syariat Islam. Tidak cuma kepada orang Islam saja, tetapi kepada orang di luar Islam juga. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan atau pertemanan yang Islami. Ya, ingat ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita, yakni menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Insyaallah. Anak-anak pernah menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari ada pergaulan bebas yang berakibat negatif atau berakibat buruk bagi yang melakukannya. Pernah menyaksikan? Pernah melihat? Pernah mendengar? Baik, kita saksikan dulu ya. Ini cuplikan mungkin ya. Kita saksikan cuplikan daripada video, dan tolong nanti untuk anak-anak amati ya. Diamati akibat seks di luar nikah. Materi kita pada pagi hari ini menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kira-kira ada manfaatnya enggak kira-kira kita belajar seperti ini? Manfaat untuk diri apa kira-kira? Pergaulan bebas tadi ya. Ya betul. Jadi kalau kita sudah tahu itu perbuatan tidak baik, jangan dilakukan. Itu manfaat untuk diri. Kemudian manfaat untuk keluarga kira-kira gimana? Ada nggak? Gimana? Ya, keluarga tidak mengalami rasa malu, tidak jatuh martabatnya. Dan untuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah kita menyaksikan yang demikian ini, pasti ada manfaatnya. Baik,
Kemudian perlu kita ketahui juga untuk tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita ialah, nah, dengan kita melaksanakan diskusi nanti ya, anak-anak saya harapkan bisa menggali informasi dan mengidentifikasi pertama ayat yang terkait dengan perkara zina, yaitu surat Al-Isra ayat 32 dengan baik dan benar. Nanti bisa dilihat, di search di Google ya, silakan nanti memanfaatkan segala alat yang ada. Kalau di sini ada jaringan internet kita gunakan, ya kita search lah, kita telah melalui itu. Kemudian kita menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dengan baik dan benar. Ini terkait dengan larangan berbuat zina. Kemudian mengaitkan larangan zina dengan akibat yang diterimanya. Kalau kita menghindarkan diri dari perbuatan zina, akibat positifnya apa? Kalau kita ini melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina, pasti akan ada dampak negatifnya. Baik, sekarang kita bentuk 5 kelompok seperti kemarin ya, 5 kelompok. Silakan langsung. Bagi bahan literasinya, ini Bapak bagi buku ya, buku paket. Ya, silakan dibuka bab yang kita kaji pada pagi hari ini. Silakan, kalau nggak salah nama terus 40. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Ya, halaman 42. Baik, halaman 42. Jadi kajian Al-Isra ayat 32, Quran An-Nur ayat 2 dan hadis tentang menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina. Silakan ya, silakan kalian diskusikan ya, kalian diskusikan dengan kelompok. Kalian pilih poin-poin yang pentingnya, dan insya Allah nanti kalian juga membuat pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dilemparkan kepada kelompok yang lainnya, sehingga diskusi ini akan hidup. Mengerti ya? Silakan membuat pertanyaan-pertanyaan dan sesuai dengan materi yang telah kita bagi tadi kepada kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan ya. Baik, saya minta untuk kelompok 1 untuk maju menyampaikan hasil diskusi kelompok, yakni tentang peta konsep yang sudah diolahnya. Silakan sebut namanya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanzila dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang mengenai menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peta konsep: memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina, ayat-ayat Al-Quran tentang larangan mendekati zina, hadis tentang larangan mendekati zina, menerapkan perilaku mulia.
akhirnya, pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini. Pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf, balik, tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan, zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan sebagai dua bagian, yaitu sebagai berikut. Zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua, zina gairu muhsan, yaitu pezina yang masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi pezina. Dalam hukuman Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana, sehingga orang yang melakukan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina adalah sebagai berikut. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Hukuman bagi yang menuduh zina. Azab. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut, antara lain sebagai berikut. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinahan. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu. Andai seorang dari 4 saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya terhadap mereka semuanya, dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Ya, hal ini
didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 4. Sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apapun alasannya. Karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi Islam menghendaki adanya pertemuan dua jiwa dan dua hati di dalam naungan rumah tangga yang tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. Dua insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa depan yang cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal-usulnya. Tujuan pernikahan itu akan menjadi rusak porak-poranda jika dikotori dengan zina, sehingga tidak mengherankan jika perzinaan akan banyak menimbulkan problem sosial yang sangat membahayakan masyarakat, seperti bercampur aduknya keturunan, menimbulkan rasa dendam, dengki, benci, sakit hati, dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW melindungi kita semua dengan ajaran yang sangat mulia. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Bergaul memang perlu, tapi seyogyanya dilakukan dalam batas wajar, tidak berlebihan. Remaja adalah tumpuan masa depan bangsa. Jika moral dan jasmaniah para remaja mengalami kerusakan, begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi, jika kamu memikirkan masa depan Yuna, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas, karena dampak pergaulan bebas bersifat sangat merusak dari segi moral maupun jasmani. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan oleh teman kita yang menyampaikan hasil diskusi terkait dengan pengertian, kemudian dampak positif, dampak negatif yang mengakibatkan dampak negatif bagi pribadi ataupun dampak secara luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sebelumnya juga silakan kalau ada pertanyaan satu-satu dari kelompok, silakan. Kelompok yang lain silakan. Boleh tanya, silakan. Sebut nama. Perkenalkan, nama saya Yunita Nimalasari. Saya ingin bertanya, kenapa dalam agama kita dilarang pacaran? Baik, ini ada pertanyaan bagus. Beri hapus tepuk tangan. Terkait dengan permasalahan remaja yakni pacaran. Kenapa agama Islam melarang orang berpacaran? Pengertian pacaran itu sendiri apa? Ayo silakan dari anak yang bisa menjawab, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok, ayo silakan. 1, 2, 3. Tadi di kelompok 4 tadi. Ayo. Berani? Ada yang terima. Kenapa pacaran kok dilarang dalam agama? Iya. Apa jawaban Arif tadi ya? Iya, jawaban Arif tadi. Karena pacaran merupakan pintu awal dari perbuatan zina. Sehingga jangan sekali-kali kita coba-coba berpacar. Tadi apa? Bergaul seyogyanya, bergaul sewajar, karena dampaknya luar biasa. Ya, satu lagi pertanyaan, silakan nomor yang lain. Silakan nomor. Saya Joko Irawan dari kelompok 4 ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan zina ain. Ya.
zina ain. Ain itu artinya mata. Apa itu maksudnya? Silakan kelompok mana yang memberikan penjelasan? Kelompok mana? Contoh istilah. Ada? Ya silakan. Memberikan penjelasan. Apa itu zina mata? Yang berpengertian kalian aja. Baik, silakan. Atau saya lemparkan lagi kepada yang penanya, kelompok penanya. Silakan, jelaskan. Tanya dulu Pak. Iya. Jawabannya tadi. Yang dilakukan oleh mata ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang atau penuh hawa nafsu. Jadi itu istilah zina ain atau zina pandangan. Karena pandangan itu merupakan langkah awal setan masuk ke dalam pemikiran kita. Langkah awal daripada setan masuk ke dalam hati manusia, yang pada akhirnya manusia akan terjatuh pada perbuatan yang namanya zina. Baik ya. Kemudian di sini perlu Bapak tegaskan bahwasanya namanya perbuatan zina sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Isra ayat 32. Ayo kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Coba artinya siapa berani? Ya silakan bacakan artinya. Artinya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Silakan baca artinya. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh perbuatan keji jalan paling buruk. Iya, betul. Jadi seperti itu ya, zina itu perbuatan keji dan buruk. Kemudian apa kandungan makna daripada ayat tersebut? Silakan kelompok membacakan hasil diskusinya dengan kelompok 3, silakan. Ya, dibaca. Isi dan kandungan ayat kepada setiap muslim agar menempuh jalan kesucian saat melakukan pergaulan dengan lawan jenis. Masing-masing diri laki-laki maupun perempuan harus menjaga pergaulan agar perbuatan zina tidak terjadi. Mendekati zina dan tidak boleh hal ini memberikan makna yang dalam bahwa segala sesuatu yang berpotensi atau mengantar ke arah tersebut sudah terlarang. Oleh karena itu, pacaran model anak muda sekarang atau pertemanan yang terlalu dekat, bahkan melihat internet atau tayangan yang tidak patut, semua itu merupakan hal yang terlarang dan harus dijauhi. Jika merujuk kepada kandungan isi Quran surah An-Nur ayat 2 yang menyebutkan terlebih dahulu pezina perempuan dibanding pezina laki-laki, tentu ada makna bersifat yang perlu dicari. Mayoritas terjadinya perzinaan muara awalnya dari pihak perempuan atau bandingkan dengan
Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang mendahulukan pencuri laki-laki. Salah satu makna yang dapat diketengahkan pada realitas sekarang ini adalah para perempuan banyak yang mempertontonkan auratnya, baik itu di kantor, lorong-lorong jalan, menjadi cetak maupun elektronik. Ya baik, cukup ya. Ya kita beri aplaus tepuk tangan. Setelah kita mengikuti pembelajaran selama 1 jam ini, Bapak akan memberikan tugas kalian, oke, kepada kelompok berapa ini, kelompok yang 2 ini. Silakan untuk menyimpulkan apa yang bisa kita petik daripada pembelajaran kita pagi hari ini. Silakan. Kenalkan, nama saya Witan Malasari. Saya ingin menyimpulkan pelajaran ini. Kesimpulannya, Maha Suci dan Maha Mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluknya yang mulia dan bermartabat, termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis. Secara umum, Quran Surah Al-Isra ayat 32 mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina karena zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Quran Surah An-Nur ayat 2 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Zina dikategorikan menjadi 2 macam. 1. Zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap muhsan dirajam atau dilemparkan dengan batu sederhana sampai mati. 2. Khairul muhsan, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tuduhan pezzinaan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mendapatkan 4 orang saksi. Baik. Ya, kita beri aplaus tepuk tangan. Ya. Baik, anak sekalian, sebelum Bapak tutup untuk pembelajaran pada pagi hari ini, maka Bapak akan sampaikan pesan-pesan kepada kalian semua. Pertama, yakni adalah kita dalam pergaulan ini menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Kalau Al-Quran mengatakan kehormatan, berarti sesuatu yang sifatnya vital di dalam tubuh kita. Menjaga kehormatan berarti menjaga kemaluan. Kemudian, hendaklah kalian ini berpola hidup yang sehat. Ya, kalau kalian belum mampu untuk nikah, hendaklah kalian banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga dan puasa. Kemudian, hendaklah kalian senantiasa menjaga pandangan, ya, menjaga pandangan agar kalian tidak terjerumus tadi apa namanya zina ain. Hindarkan daripada menonton tontonan yang sifatnya negatif seperti pornografi ataupun porno aksi, karena dampaknya luar biasa, merusak moralitas anak bangsa. Dan insya Allah untuk minggu depan kita akan membahas bab baru, yakni terkait dengan sirah nabawiyah atau sejarah Nabi, yakni perjuangan Nabi di kota Madinah, substansi perjuangan Nabi di kota Madinah. Mari anak sekalian, kita tutup. Ya, kita tutup pertemuan ini dengan kita membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir salam.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.